Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, mungkin yang selalu menonton video saya. Insyaallah di malam ini saya akan menyampaikan dari fatwa, yaitu part 2. Barusan part 1 sekarang part 2 melanjutkan daripada surat Al-Alaq yang tadi. Tadi kita bahas tentang masalah surat Al-Alaq, yaitu baru nyampe ke janin. Nah, sekarang janin begini. Kalau sudah janin begini bagaimana? Kalau sudah diurus oleh Allah Subhanahu wa taala sampai ke 7 bulan, sampai ke 8 bulan, makanya sampai ke 8 bulan terus-terus sampai ke 9 bulan waktunya Allah telah memisahkan dari alam rahim. Semuanya tadi Allah memisahkan atau menyatukan dalam 120 hari, menyatukan ruh ke dalam tubuhnya janin atau meniupkan ruh ke dalam janin itu. Maka sekarang kalau sudah menyatu, sudah komplit, tangannya, matanya, telinganya, rambutnya, apapun yang selama ini kita umum seperti manusia biasa, yaitu melakukan seperti itu sudah dikumplitkan oleh Allah nyampe 9 bulan proses datang tangan sampai datang itu, barulah Allah memisahkan, mengeluarkan dari rahim. Makanya kalau dikeluarin itulah yang dinamakan melahirkan. Kalau sudah dilahirkan gurudagnya ke alam dunia, maka disitulah manusia masih kerja keras mencari rejeki, mencari apapun, mencari rejeki buat janin, atau bila perlu pakai susu sapi, SGM. Nah, di situ perlu orang sampai ke berjuang, orang mencari rejeki untuk memberi anaknya, yaitu adalah si cabang bayi. Nah, sudah keluar, wahai Bapak dan Ibu pemirsa yang dirahmati Allah, disitulah dilepas. Nah, sekarang dari muncullah syariat. Syariat ibu yang menyusui syariatnya. Tadinya sudah di dalam, sekarang udah keluar, bapaknya mencari rezekinya langsung bisa diberikan kepada anak. Makanya di situ kita harus baca tubuh kita ini. Nah, keluarlah di situ, yaitu alam mana yang katakan alam dunia. Dari umur 9 bulan, yulad al-waladu yuladu alal fitrah. Maka anak itu kembali kepada kesucian. Dengan suci itulah karena itu anak belum melakukan dosa. Kalau syariat belum secara dalam hati, belum ada pengakuan. Masih dijamin ku Allah sampai ke kencingnya atau BAB-nya atau pakai popoknya atau pakai amatnya. Semuanya masih dijaga ku Gusti Allah. Dalam lindungan seperti itu sampai dibesarkan semuanya oleh Allah secara syariat orang tuanya, padahal hakikatnya semuanya Allah. Sampai sudah besar dan sudah besar, muncullah di situ akan Iqra wa rabbukal akram. Harus Allah membaca warabuka Tuhanmu itu yang sangat mulia. Lebih dikenalkan lagi di situ. Maka Allah itu yang mulia. Maka dibelajarlah ngaji. Dibelajarlah sifat 20. Dibelajarlah tata cara bacaan sholat. Dibelajarkan semuanya Allah yang berperan, yang bertajali di ibunya, yang bertajali di bapaknya. Itulah kata titipan teh secara itu. Makanya
Kalau dikenalin wujud, qidam, baqo, itu dikenalin. Nah, kalau sudah dikenalin dari mulai kecil, makanya kalau sudah gede, kita lebih kenalin lagi ke babakan ilmu tauhid. Kalau sudah dikenalin dengan babakan ilmu tauhid, insya Allah lama-kelamaan akan mengenal lagi kepada aku. Nah, itu putusnya daripada Allah di dalam Allah itu di dalam hatinya memang Allah teu pernah putus, memang Allah teu pernah jauh, memang Allah teu pernah pisah, memang Allah teu pernah kemana-mana. Allah itu ada di mana-mana tapi teu pernah kemana, teu mana-mana. Maka disitulah yang selalu berperan kita dikenali kepada anak kita supaya lebih mengenal kepada Allah. Allah itu yang maha mulia. Yang maha mulia alladzi allama bil qalam. Alladzi dat atau aura alladzi Allah allama yang mengajar dengan qalam. Nah, cara mengajar dengan qalam nah itu bagaimana? Caranya, contohnya kita punya anak dipelajari dengan apa? Secara ilmu syariat, nah ilmu fikih, itu kan semuanya Allah nu mulia itu alladzi dat anu memberikan pengetahuan, keilmuan, supaya jangan sampai nikah terganggu oleh golongan-golongan makhluk iblis. Nah, kita dapat pun ilmu tentang masalah syariat mungkin dari sekolah TK atau sekolah diniyah, atau secara ilmu logika atau sosial atau sekolah ilmu kepemerintahan atau sekolah politik, semuanya Allah yang berperan. Nah, ini memberikan keilmuan allamal insana ma lam ya'lam. Yang diajarkan kepada manusia itu yang belum tahu. Yang tidak diketahui, cuma di situ kelihatannya bapaknya aja, ibunya aja, ada yang mengajarkan atau kakaknya atau adiknya, padahal selalu kalau bahasa kata hakikat, disitulah Allah semuanya. Nah, di sini pun juga kalau orang yang sudah keinginan untuk membuka tentang rahasia ini akan lebih mengenal lagi kepada Allah. Kalau sudah mengenal lagi kepada Allah yang selalu berperan, berarti sang hidup itu yang selalu ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wujudnya Allah itu. Yang diajarkan mungkin orang tak sadar. Padahal tingkatkanlah. Nah, sekarang sering yang selalu mengganggu, sering yang selalu tak bisa kunjung beres-beres, ternyata manusia itu tak pernah sadar-sadar. Cuman kalau manusia kalau seperti itu bisa melampaui batas. Kenapa melampaui batas? Kalau sudah sampai ke mampir balik, sampai ke orang itu melakukan sesuatu di dalam hatinya, kalau tidak dibahan dari ilmu tauhid, maka di dalam hatinya akan datang muncullah pohon-pohon itu ditanam dari mulai balik sampai ke termasuk pribados, termasuk saya sendiri, maka ditanamlah sifat-sifat iblis yang ada dalam hati, daripada pohon takabur, daripada pohon ria, daripada pohon ain hasud, daripada pohon dendam, banyak ditanam-tanam di dalam hati. Kalau terus-terus diikuti dengan dorongan hawa nafsu, itu tanaman terberak atau terpupuk dengan sifat hawa nafsu, maka muncullah bila mana kita sudah dapatkan harta atau tahta atau wanita, jabatan-jabatan itu akan muncul lagi pohonnya, yaitu membesar lagi pohon kesombongan. Makin lama makin membesar itu pohon. Kalau sudah makin membesar itu makin lupa diri,
dari mana kita datang, sekarang di mana, mungkin juga bahkan lupa diri, yang dikatakan maut su'ul khotimah. Ketika manusia kalau maut sudah su'ul khotimah berarti awalnya bagus, ujungnya sekarang ada di dalam adab-adabnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini yang kita sedikit baru mengartikan, yaitu bisa dikatakan melampaui batas itu ada pengakuan. Jadi yang tadinya sebagai hamba sekarang menjadi sang kholik. Jadi Tuhan merasa aku yang berkuasa, merasa aku yang selalu berperan, merasa aku yang kaya, merasa aku yang pinter. Nah, itu hak Allah direnggut oleh makhluknya karena belum terbuka dengan keilmuan tauhidnya. Tapi bila mana sudah dibuka dengan keilmuan tauhidnya, akan lebih mengenal lagi kata dirinya, lebih mengenal lagi kepada Allah. Maka orang baru ayat ini sampai ayat 6. Insya Allah ntar suatu saat dilanjut lagi tentang tinggal part 3, insya Allah. Semoga berkah, semoga bermanfaat, semoga bisa untuk menghayati dengan keilmuan kita supaya bisa lebih tafakur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya, mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.